Pemirsa yang budiman, kali ini saya akan bikinkan sebuah video yang mengulas khusus tentang seseorang yang biasa disebut dengan baperan. Ya, baper ini singkatan dari bawa-bawa perasaan. Kata-kata baper ini sudah masuk ke dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejak tahun 2019, di mana di sana dijelaskan bahwa seseorang yang baperan itu adalah mereka yang sensitif dan berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Jadi sekalipun tidak ada hubungannya dengan dia, kalau dia tersinggung tetap tersinggung. Dan orang-orang seperti ini biasanya cenderung egois dan bisa menjadikan dia itu emosional atau malah bisa sedih sekali. Jadi segala sesuatunya itu tidak ada toleransinya. Buat orang lain mungkin biasa, tapi buat dia terasa begitu berat untuk mengatakan dengan sesungguhnya. Nah, orang-orang baper ini biasanya punya sifat dualisme atau ambigu atau ya pelin-pelan. Sebab kadang-kadang di depan kita dia baik untuk menjaga perasaan atau menjaga keadaan, tapi sesungguhnya di dalam hati dia bertentangan dengan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, hati-hati ya, khusus buat Anda yang baperan. Jaga sikap Anda, jangan berlebihan. Karena orang lain belum tentu dan memang tidak mesti seperti Anda. Sebab Anda itu mengandalkan baperan tingkatnya udah berlebihan secara umum, secara lazim. Orang lain biasa saja bicara begitu. Tapi kalau Anda yang baperan, biasanya kalau meningkat ke lebih parah lagi bisa jadi orang munafik. Karena pada dasarnya orang baperan itu tidak mau mengatakan bahwa saya baperan. Tidak berani. Jadi dia mengatakan bahwa saya objektif. Artinya baperan itu lawan kata dari objektif. Jadi objektif adalah menunjukkan orang-orang yang maunya yang benar ya katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Dan selesai. Karena itu orang objektif itu dalilnya, ukurannya itu logika. Kalau logika itu ada batasannya. Sebab kalau baperan tidak ada batasannya. Artinya dia bisa terus saja berbelok-belok, terus bercabang-cabang, terus bertele-tele, sehingga tidak menentu ujungnya. Kalau logika itu ada dalilnya, ada rumusnya, ada batasannya. Dan kepada Anda yang baperan, tolong cepat-cepat aja menyadarilah supaya nanti tidak berlebihan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Tolong diperhatikan baik-baik, jangan sampai hal ini terus-menerus terjadi sehingga merugikan diri sendiri, dan bukan merugikan diri sendiri saja dan mencelakakan orang lain. Di mana pada kesempatan yang berbeda, mungkin buat orang lain juga berbeda, tapi buat Anda tidak. Nah, ini yang bahaya. Tolong jangan seret-seret orang lain ke dalam nuansa hati Anda yang baperan itu. Karena sifat baperan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Artinya hal itu mungkin kalau dipertahankan untuk diri sendiri, ya Anda yang akan terkucil. Sebab Anda bisa saja di depan orang mengatakan hitam, nggak taunya di belakang itu putih. Anda mengatakan ya, di belakangan itu bilang tidak. Nah, ini membahayakan. Itu bisa menjadikan perpecahan di antara orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tolong Anda cepat-cepat aja mencari komunitas yang lebih renyah, lebih objektif, lebih ilmiah lah. Sebab tanpa bantuan orang lain Anda akan terus terjebak ke dalam perasaan yang tidak menentu itu. Tolong, benar ini kalau terus-terusan Anda sendiri yang tersiksa dan akhirnya stres. Ya. Kalau sudah stres meningkat lagi ke hal-hal lain. Sebab imun tubuh itu hanya bisa terproduksi kalau keadaan jiwa raga kita senang, sehat dan sejahtera gitu. Artinya kita tidak ada ketertekanan dengan keadaan-keadaan lainnya. Baru imun akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Imun positif tentu saja ya, seperti endorfin, dopamin. Tapi kalau hormon negatif selalu timbul dari ketertekanan ya. Semoga saja ini bermanfaat. Tolong cepat-cepat bagi Anda yang baperan. Sebab Anda yang baperan itu
terus terang saja, tanya siapapun nanti menjurusnya ke arah yang munafik. Sebab orang-orang baperan biasanya lebih cenderung ke arah jiwa pengecut daripada sebagai kesatria. Dia tidak pernah mau mengakui bahwa saya baperan, bahwa saya tersinggung, bahwa saya cara berpikiran seperti ini, nggak berani. Karena memang dia belum punya niat untuk melepaskan diri dari jeratan keterkungkungan, kekerdilan jiwa, raga, logika dan hatinya. Padahal dia sekolahnya juga tidak terlalu rendah, lumayan tinggi, bahkan mungkin ada yang tinggi sekali ya. Dan hal seperti ini lazim terjadi karena dia tidak mau, bukan tidak bisa, tapi tidak mau memahami siapakah dia sesungguhnya. Oh ya, untuk orang-orang yang baperan seperti itu ya, saya bantu. Silahkan klik ya channel YouTube saya ini dengan sandi atau password Bambang Kekar. Nah, nanti di sana ada konten yang sifatnya edukatif dari 4 karakter manusia yang ada. 1 ya, introvert, yang kedua extrovert, yang ketiga generalis, yang keempat friendly. Nah, 4 karakter inilah yang akan Anda ketahui saya ada di mana. Nah, nanti itu bisa dipelajari. Silahkan buka aja channel YouTube Bambang Kekar supaya nanti dari sana bisa dapat pembelajaran yang lumayan lah ya, daripada Anda terjebak terus-menerus dengan perasaan yang tidak menentu dan pasti merugikan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, oke, begitu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa silahkan dicoba supaya ada peningkatan kualitas dari karakter kita. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.